Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan juga adik-adik yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat walafiat? Alhamdulillah. Suatu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita di kesempatan sore hari ini, kemudahan untuk bisa berjumpa dan berkumpul di salah satu rumah Allah untuk bersama-sama belajar menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitabullah dan juga sunnah Rasulullah SAW dalam pembahasan di kesempatan ini tentang nasihat Luqman untuk buah hatinya atau untuk anaknya. Nasihat ini tentunya ditujukan bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga para pemberi nasihat, itu para orang tua. Maka sangat kita butuhkan pembahasan ini, sangat dibutuhkan baik orang tua yang memiliki anak ataupun para anak yang memang mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan nasihat dari Luqman. Sudah siap atau belum ini untuk mendengarkan nasihat dari Luqman? Siap insyaallah? Ya, karena kita perlu menyiapkan pendengaran kita, juga menyiapkan hati kita ketika kita ingin mempelajari suatu ilmu. Ya, jika telinganya sudah siap, berarti menyimak dengan baik. Nah, masih ada yang ngobrol nih, berarti belum siap. Masih ada urusan apa ini? Utang piutang mungkin, pinjam atau apa? Ya, dipersiapkan terlebih dahulu. Tidak ada lagi yang ngobrol, menyimak dengan baik agar Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu kita dan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan adik-adik yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bisa dilihat dalam surat Luqman, ya, tentang nasihat Luqman untuk buah hatinya. Dari ayat yang ketiga, ya, 3 ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Dan ingatlah wahai Rasulullah, wahai umat Islam, ingatlah baik-baik ketika Luqman berkata kepada anaknya,
ketika dia memberi nasihat, pelajaran kepadanya, ungkapan yang sangat lembut, ya bunayya, wahai anakku, wahai anakku tersayang, janganlah kamu mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik, beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Sesungguhnya berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dosa besar yang paling besar. Bapak Ibu, siapakah Luqman? Apakah dia orang kaya sampai punya dana untuk mempopulerkan dirinya? Apakah dia orang yang tampan, ya, good looking gitu, good looking? Apakah dia juga pejabat atau anak pejabat? Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa Luqman itu namanya Luqman bin Anqa bin Sa'dun atau bin Sadun. Dan Luqman ini bukanlah seorang nabi. Beliau orang yang soleh, bukan seorang nabi, tapi orang yang soleh yang tidak mendapatkan wahyu tapi diberikan ilmu. Tidak dapat wahyu tapi diberikan ilmu oleh Allah dengan cara belajar, dengan cara banyak diam, ya, bertanya hal-hal yang bermanfaat saja, diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya seorang wali yang Allah sebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali Allah itu bukan yang bisa terbang, bukan yang kemana-mana gak bawa bekal, bukan. Yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Dia taat, dia soleh, dia bijaksana, ya, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan akal, kedalaman pemahaman terhadap agama, ya, sifat pendiam dan tenang, serta hikmah dalam berkata. Kata-kata itu mutiara. Ya. Ada yang mengatakan Luqman ini seorang budak hitam, bukan orang yang ganteng atau pejabat, orang darah biru, tapi justru seorang budak. Ya, seorang budak hitam yang berprofesi, ada yang mengatakan tukang kayu, penjahit, ada juga yang mengatakan penggembala. Ya, awalnya. Tapi karena ilmu yang Allah berikan, dia diangkat menjadi qadhi, hakim di tengah-tengah masyarakat. Ya, beliau seorang budak yang berwarna hitam, berbibir tebal, dan kakinya pecah belah. Mungkin nggak pakai alas kaki karena nggak punya, atau yang lain. Intinya Luqman ini menjadi orang yang mulia bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena ketampanannya, bukan. Jangan suka minder. Kalau saya kurang ganteng, saya kurang kaya, siapalah saya rakyat jelata, tidak perlu minder. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Yang paling kaya, yang paling tinggi jabatan, yang paling tampan atau cantik? Bukan. Atqakum. Yang paling mulia siapa? Yang paling bertakwa. Ganteng gak ganteng kita harus terima, Pak. Dari sononya begitu.
Kaya atau miskin juga harus menerima, dari sombongnya begitu. Kaya nggak usah sombong, miskin juga nggak usah sedih. Yang jadi masalah adalah kalau kita nggak bertakwa, nggak soleh, itu yang jadi masalah. Orang tua lihat anak hidupnya susah, itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau melihat anak suka bermaksiat, nggak taat sama Allah, nggak sholat, nggak segala macam, itu bikin sedih orang tua. Ya, yang penting itu soleh. Seperti Luqman, seorang yang soleh yang namanya diabadikan sampai hari kiamat. Apa rahasia Luqman mendapatkan hikmah? Ketika berduka di antaranya itu banyak diam, berpikir, dan tidak tergesa-gesa. Jadi kadang-kala diam itu bagus, terutama saat lagi ngaji nih. Pak Ustadz lagi ceramah itu harus diam. Lah kalau Pak Ustadz ceramah kita ikut bicara, yang dengerin siapa? Nggak ada yang merhatiin. Ya, kalau Pak Ustadz lagi ceramah, kita fokus. Apa yang bicara? Kita pahami, kita resapi. Bisa nggak kita berusaha mengamalkan? Hikmah bisa didapat dengan husnul santi. Ilmu bisa didapat dengan diam yang baik. Orang tua lagi bicara, lagi nasihatin, jangan membantah. Dengerin aja dulu apa kata ayahnya, apa kata ibunya, dengerin. Cerna, maksudnya apa? Ya. Orang yang paling sayang sama kita. Nah ini Luqman ya, menasihati putranya. Orang tua yang peduli pasti menasihati anaknya, karena udah menjadi tanggung jawab menjaga anak-anak dari api neraka. Dalam surat Al-Tahrim ayat 6 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian. Sebelum yang lain, jaga diri kita sendiri, Pak. Halo Bapak. Sebelum yang lain, kita harus anfusakum dulu. Diri kita dulu. Jangan terlalu jauh mikirnya ngurusin orang lain. Kita lupa dengan diri kita sendiri. Setelah diri kita, wa'ahdikum, baru keluarga kalian. Jaga dari api neraka. Orang yang nggak bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana bisa menjaga orang lain? Faqih syai' la yu'ti. Orang yang nggak punya itu nggak bisa memberi. Orang tua yang nggak punya ilmu nggak bisa nasihatin anaknya. Kita membahas tentang Luqman, nasihati anaknya. Luqman bisa nasihatin karena punya ilmu. Jadi yang harus lebih dulu rajin ngaji ini bapaknya atau anaknya? Bapaknya. Anak-anak ngaji TPA tiap hari dengan bapaknya. Jarang ngaji. Ini salah. Bagaimana mau menasihati anak, mau membimbing anak, ya mengarahkan anak istri kalau kita kurang atau minim ilmu? Harus semangat. Harus semangat. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu supaya bisa menjaga keluarga kita. Amanah besar. Pak Ustaz, ilmunya gitu-gitu dulu, dari dulu. Saya udah ngaji 15 tahun. Ilmunya paling ceramahnya itu mulu.
Sebagian orang bosan. Ya. Yang perlu kita pahami, ilmu itu bukan hanya sekadar mengerti atau paham, tapi ilmu bagaimana kita bisa mengamalkan, ilmu bagaimana bisa kita mengajarkan. Kita pinter, tapi mendidik anak nggak bisa, itu masalah. Hanya bisa mencela anak. Bapakmu dulu ranking 1, kenapa kamu bodoh begini ya? Nah itu bapak, kenapa bapak nggak bisa ngajarin anaknya gitu? Jadi kita harus belajar juga itu cara mengajarkan kepada keluarga. Nah jadi pelajaran yang kita ambil dari Luqman ini, ya, harus punya ilmu kalau mau menasihati keluarga. Bapak, ibu harus semangat mencari ilmu agama yang begitu luas. Kalau pertama ngaji kadang-kadang sombong. Saya berilmu, saya udah ngerti, saya udah tahu. Akhirnya gara-gara sombong malas lagi ngaji. Coba kalau dia belajar lagi, dia baru sadar, oh ya ternyata yang lain juga pada punya ilmu. Awal kita. Dan kalau kita terus ngaji lagi, belajar lagi, kita akan ngerti ternyata ilmu kita ini nggak ada apa-apanya. Seakan-akan kita nggak tahu ilmu banyak hal yang nggak kita ngerti. Kemudian di sini dia itu menasehati, bukan memarahi. Ayo bapak-bapak, nggak usah ngaku, nggak usah ngaku. Mana yang lebih sering nasehati atau memarahi ini? Tuh, anak-anak yang jawab. Anak-anak yang jawab sering dimarahi katanya. Apa sih bedanya menasehati dengan memarahi? Kalau memarahi, wah, ngotot bicaranya, kenceng suaranya, keluar uratnya, kadang angkat tangannya. Untung mata nggak keluar itu. Ini saking marahnya. Anak-anak senang nggak dimarahin? Nggak ada yang senang. Ya'iduhu, menasehati anaknya. Bagaimana cara nasihat? Nasihat itu seperti menambal sesuatu yang robek dari pakaian, menutup kekurangan, menutup aib, menguatkan. Kekurangan di anak, kekurangan di istri atau di orang lain, kalau dinasehati itu akan bersyukur dan berterima kasih. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, jika engkau menasehatiku diam-diam itu nasihat. Tapi jika engkau nasihati terang-terangan, mempermalukanku. Banyak orang ngomong nasihat padahal mempermalukan, padahal lagi gibahin, padahal yang lain bukan nasihat. Nasihat itu dari hati jatuh ke hati, menginginkan kebaikan bagi orang lain, itu nasihat. Ciri-ciri nasihat tentunya lemah lembut, sabar, kata-katanya enak didengar. Ya, apa nasihatnya? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, sayang banget ya Pak, ada orang tua manggil anak dengan panggilan-panggilan yang buruk, manggil kecoa, manggil kutu kuprek, ya, manggil apa lagi? Panggilan-panggilan buruk. Pernah gak dia memanggil anakku yang baik, anakku yang ganteng? Ya, bahasa Arabnya ya bunai, panggilannya enak.
La tusyrik billah. Nah, jangan berbuat syirik pada Allah. Ini pendidikan Allah begini, Bang. Melarang hal-hal yang buruk. Kalau kita dengar pendidikan barat katanya jangan suka larang-larang anak, itu pendidikan gak benar. Jangan larang anak gak usah dilarang-larang gitu. Ini pemikiran dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran jelas mengatakan la tusyrik, jangan. Artinya kalimat jangan itu kalimat yang baik untuk memperingatkan dari hal yang buruk. Jangan main-main dekat sumur, mainnya di sini aja, nggak apa-apa. Anak mengerti jangan di sini mainnya, takut kecemplung. Ya, kenapa? Tiba-tiba ada pemikiran jangan ngomong jangan. Dia sendiri ngomong jangan. Jangan ngomong jangan. Ya, jadi pendidikan Al-Quran dan Sunnah itu sebaik-baik pendidikan. Gak apa-apa Bapak Ibu melarang anak yang buruk. Jangan nakal. Dan yang paling besar dosanya, permasalahan, ya, keburukan, kejahatan, kemaksiatan adalah berbuat syirik pada Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah berdoa kepada selain Allah. Jangan pernah meminta kepada selain Allah. Jangan menyembelih untuk selain Allah. Jangan pernah bernadar untuk selain Allah. Katakan jangan kepada kesyirikan. Say no to syirik. Bukan hanya narkoba. Narkoba juga bilang jangan. Jangan dekati narkoba. Jangan dekati zina. Jangan berbuat syirik. Ya. Kenapa jangan berbuat syirik? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu kedzaliman yang sangat besar. Kenapa syirik disebut kedzaliman yang besar? Dzalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa syai'i fi ghairi mawdi'i. Kalau handphone ini dijadikan alas kaki, bisa nggak? Berguna nggak? Enggak, yang ada pecah. Kacanya bisa kena kaki kita. Handphone bukan buat alas kaki masih dalam. Semua ada pada tempatnya. Ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Beribadah hanya kepada Allah pencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali ada beribadah kepada aku, kata Allah. Terus kita beribadah kepada yang lain. Ini zalim, enggak pada tempatnya. Menciptakan enggak, ngasih rezeki enggak, disembah. Semua sesembahan selain Allah, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang soleh, baik itu patung, baik itu hewan, kuburan, setan, mereka tidak menciptakan walaupun sebelah sayap nyamuk, gak bisa menciptakan. Terus kenapa mereka disembah? Kenapa meninggalkan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini? Ini zalim banget. Dosa besar yang terbesar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqahu. Engkau menyekutukan Allah pada Allah yang menciptakanmu. Nyembah ke nabi-nabi yang menciptakanmu. Nyembah ke patung-patung yang menciptakanmu. Allah yang menciptakanmu, itulah yang harus kau sembah. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadah kepada yang telah menciptakan kalian. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita heboh kalau ada seorang anak berzina dengan ibunya.
yang bisa menggandakan uang satu ini. Ketika ada kesyirikan yang luar biasa, ketika ada orang menyembelih ayam atau kambing untuk selain Allah dianggap biasa. Padahal dosa berdoa kepada kuburan, kepada orang soleh yang merupakan kesyirikan dengan memperkosa ibunya lebih besar mana? Inna syirka la dzulmun, nanti lebih besar syirik, Pak. Kita harus lebih takut dan lebih heboh harusnya ketika ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tua tenang sama anaknya, gampang. Anak-anak insya Allah nanti masalah Islam, nggak sadar anaknya murtad. Ada nggak anak Pak Haji murtad? Ada nggak? Kenapa anaknya tiba-tiba menyembah selain Allah, nggak ngikutin bapaknya atau emaknya? Kenapa? Karena bapak emaknya menganggap enteng masalah tauhid. Masa kayak gitu nggak ngerti sih? Padahal di luar Ghazwul Fikri, perang pemikiran terus melalui media sosial segala macam, bagaimana supaya anak-anak kaum muslimin ini jauh dari agama, nggak ngerti tauhid, nggak ngerti akidah, murtad dan seterusnya. Jangan pernah lengah. Seorang bapak kadang nasihatin anaknya berkisar belajar yang rajin, apa yang pernah nggak menasihati supaya jangan berbuat syirik. Ente kalau doa sama Allah aja, jangan ke orang soleh, jangan ke kuburan. Ya berdoa aja kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau berdoa ke Rasulullah boleh nggak? Berdoa ke Rasulullah boleh nggak? Wahai Rasulullah, saya ujian. Tolong bantu saya supaya lulus. Minta ke Rasulullah boleh nggak? Yang benar ke Rasulullah atau ke Allah? Ke Allah. Ya. Kalau Rasulullah masih hidup, kita minta doain, ya Rasulullah tolong doakan saya. Itu boleh. Dan para sahabat ketika Rasulullah meninggal dunia nggak ada yang berdoa ke Rasulullah. Dan nggak ada lagi yang minta doain ke Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Mereka datang ke siapa? Ketika paceklik yang masih hidup, Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah. Mereka datang ke Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, tolong berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib berdoa kepada Allah. Rasulullah sudah di kuburan. Mereka nggak datang ke kuburan minta ke Rasulullah di situ nggak. Masalah tauhid, masalah syirik ini perkara besar. Orang tua harus perhatian, intens memperhatikan pemikiran anak, mengajarkan anak. Ya. Setelah belajar, kalau nggak belajar nggak bisa belajar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih Luqman pertama kali menasihati supaya nggak berbuat syirik? Syirik itu Pak, kalau dia mati meninggal dunia belum sempat tobat, nggak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Dalam surat An-Nisa ayat 8 Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yang meninggal sebelum tobat. Kalau tobat dulu diampuni sama Allah. Tapi kalau belum sempat tobat, nggak akan pernah diampuni gara-gara dosa syirik. Dan mengampuni dosa dan syirik bagi yang dikehendaki. Kemudian juga syirik ini menghapuskan seluruh amalan. Ya, inna man yusyrik billah faqad habita amaluhu. Siapa yang berbuat syirik pada Allah terhapus amalannya. Sholat kita, zakat kita gara-gara berbuat syirik pada Allah hilang semuanya.
u'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap generasi seorang rasul menyeru kepada kaumnya, u'budullah, beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, jauhi taghut, sesembahan selain Allah. Ini wasiat pertama dari Luqman kepada anaknya. Sebelum yang lain, perkuat akidah tauhid dan jauhi syirik. Yang kedua, wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka 'ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan kami perintahkan kepada manusia, kami wajibkan untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Bukan cuma ibunya, apalagi bukan cuma bapaknya, tapi kepada ibu dan bapak. Jangan seorang ibu ngajarin gak benar sama anak. Kamu gak usah berbuat baik sama bapakmu, ya kan? Dosa itu orang tua ngajarin gak benar sama anak. Atau bapaknya begitu, dan gak usah nurut sama emak. Ya, mengajarkan anak untuk durhaka dan alhamdulillah. Kesal-kesalnya suami ke istri, tetap ngajarin anaknya. Kamu harus nurut sama ibu kamu, harus berbuat baik sama ibu kamu, berbakti sama ibu kamu. Sekesal-kesalnya istri sama suami, tetap harus menasihati anak untuk berbuat baik kepada bapaknya. Apalagi jika diuji dengan perpisahan, perceraian misalnya. Jangan jauhkan anak dari ibunya, jangan jauhkan anak dari bapak. Karena anak berkewajiban berbakti kepada kedua orang tua, bukan kepada salah satu orang tua, kepada keduanya. Terutama ibu. Ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah, letih, dan terus bertambah kelemahannya. Berapa bulan? 9 bulan normalnya. Berapa berat, berapa kilo? Coba bapak-bapak, ya, dicoba aja. Bawa tas berapa kilo? Gak usah dilepas tuh tasnya. Kesana kesini, mau tidur, gelinding, ya, gak bakal bisa. Itu mama, masya Allah, ibu-ibu sabar ketika anak dalam kandungan, kemudian melahirkan. Sakit apa enggak ibu-ibu rasanya melahirkan? Sakit banget gitu. Saya nggak bisa menggambarkan karena saya belum pernah melahirkan. Ya. Darah yang keluar tidak bisa digantikan dengan apapun oleh anaknya. Ketika melahirkan, baik normal maupun sesar, sama sakitnya. Kemudian setelah lahir disusui selama 2 tahun, ia diasuh, dirawat. Ini normalnya seperti itu. Anak dirawat sama ibunya, jangan diganti sama orang lain, karena tidak ada yang lebih sayang daripada ibunya. Ya, sebaik-baiknya itu pelayan, mereka bekerja hanya karena uang. Seandainya uangnya mandek, mungkin mereka nggak mau lagi merawat anak itu. Mungkin. Ya, walaupun ada mungkin di antara mereka yang tulus, tetapi orang tua itu yang ya secara fitrah sayang sama anaknya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua, ibu bapak. Ya, wajib bersyukur sama orang tua. Melalui mereka kita ada di dunia. Bapak,
Mungkin nggak anak lahir tanpa bapak? Mungkin nggak? Nggak mungkin lah. Mungkin nggak anak lahir tanpa ibu? Ya nggak mungkin. Seandainya nggak ada kebaikan selain menjadi sebab lahirnya kita di dunia, itu sudah cukup menjadi jasa bagi mereka. Bapak saya nggak pernah nafkahin saya, nggak bisa berbakti. Bapakmu itu sebab ada di dunia ini. Kalau nggak ada bapak, nggak bakal ada ya. Oma saya meninggalkan saya waktu kecil. Emakmu itu yang mengadu. Kebaikannya tidak bisa dihapus dengan kekurangan atau keburukannya. Jangankan bapak ibu yang nggak merawat, bapak ibu yang kafir harus tetap kita berbakti kepada mereka. Jika keduanya masih kafir, memaksa untuk berbuat syirik, menyembah selain Allah, menyekutukan pun dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Artinya nggak mungkin ada bukti bolehnya kita berbuat syirik, itu nggak mungkin. Maka jangan kau mengikuti orang tuamu. Kalau orang tua nyuruh maksiat, apalagi berbuat syirik, jangan ikuti orang tua. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Engkau tetap wajib berbakti, wajib berbuat baik di dunia. Nah, pijetin mah enak kalau pijetin. Nggak mau, mah syirik, mah kafir. Ini anak nggak benar ini. Islam mengajarkan untuk berbakti pada orang tua walaupun beda agama, walaupun dia maksiat, walaupun dia kafir. Nah, pijetin siap mah. Jangankan pijetin, yang pijetin juga siap. Nah, tolong nak, ya, ikut ayah atau ibu untuk beribadah kepada selain Allah. Oh, maaf kalau yang ini nggak bisa. Laku minum wajibin aja. Kata bapaknya, tolong beliin racun 15 cm atau 5 cm, saya lupa berapa senti ya. Tolong beliin racun untuk membunuh bapak. Kan tulisannya gede, membunuhmu gitu. Si anak yang sayang sama orang tua nggak boleh nurut. Duh maaf ya pak, beliin apa aja deh so boleh. Nyuruh beliin cincau deh, beliin gorengan terserah. Tapi tolong jangan beli racun. Saya nggak mau meracuni bapak. Itu maksiat kepada Allah. Tidak boleh membunuh orang lain. Sedangkan itu jelas membunuhmu, menyebabkan kanker, menyebabkan apalagi itu, gangguan kehamilan janin, impotensi, banyak banget. Racun. Anak nggak boleh nurut sama orang tua kalau disuruh nggak benar. Tetangga punya buah mangga tuh, ambil. Aduh maaf pak, mendingan suruh saya di pasar deh, jauh nggak apa-apa. Itu pohon tetangga, kalau mau kita beli minta sama orangnya, nggak boleh mencuri. Jadi anak nggak boleh nurut sembarangan sama orang tua. Hanya wajib nurut pada hal-hal yang nggak mengandung maksiat, nggak mengandung dosa. Kata Rasulullah, innama ta'atu fil ma'ruf, ketaatan itu hanya pada kebaikan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh nurut. Anak orang tua nggak boleh nurut kalau mengandung maksiat. Istri ke suami nggak boleh nurut kalau suaminya nyuruh maksiat. Tapi kalau nggak maksiat wajib nurut. Nggak boleh membantah, nggak boleh. Tolong beliin terasi dong di warung. Jangan malu, rumah atau udah gede, masa beli terasi sih, malu sama mama yang lain. Gak boleh membantah sama orang tua. Wala taqul lahum uffin, jangan bicara ke orang tua, apalagi wala tanharhuma, ngebentak mereka, marah ke mereka, ngangkat suara depan mereka. Ini anak-anak banyak yang durhaka saat ini. Ya kenapa? Gak diajarin sama orang tuanya. Orang tuanya nggak ngajarin bagaimana berbakti sama orang tua. Mereka butuh diajarin pak. Ya anakku, Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Lihat seperti ayah atau ibu ke nenek tuh, ke kakek.
ngelayanin, nggak ngebantah, nurut, sopan. Kasih contoh sama kita bagaimana berbakti sama nenek mereka, sama kakek mereka. Kasih contoh, kasih ajaran, nggak boleh kita durhaka sama orang tua. Kamu nggak nurut, ya. Kalau nggak dosa, kamu nggak masalah. Ya. Tapi pastinya kamu akan berdosa kepada Allah kalau nggak nurut sama orang tua. Ya, jadi anak itu ditanamkan harus berbakti sama orang tua, nggak boleh durhaka. Itu anak ditanamkan itu. Jangan anggap enteng. Kalau kita kasihan sama anak harus berbakti sama orang tuanya, sama kita itu. Kalau kita membiarkan biarin aja lah anak durhaka, neraka itu namanya kita nggak tanggung jawab, kita nggak sayang sama anak. Emaknya nyuruh anaknya bangun sholat subuh. Ayo nak, sholat subuh nak. Kata bapaknya, ngapain sih? Orang masih ngantuk juga biarin aja. Nah ini bahaya. Kalau ada perasaan anak dibela ketika berbuat salah, ketika maksiat kepada Allah, ini mendidik anak jadi anak durhaka. Allah aja diabaikan, gimana emaknya, gimana bapaknya. Agar berkumandang anak gak berinovasi, itu bahaya. Tanda anak akan mengabaikan perintah orang tuanya. Jadi kita nggak didik anak itu benar-benar. Kenapa kita nyuruh mereka ke masjid? Ketaatan kepada Allah. Ya. Jangan kita karena sayang udah biarin aja, udah biarin aja. Karena anak jadi anak durhaka. Sangat disayangkan. Udah anak sedikit, durhaka pula. Ya. Ini fenomena yang menyedihkan di sebagian masyarakat. Termasuk durhaka orang tua, anak malas belajar, nggak naik kelas, nakal di sekolah, narkoba lah, merokok lah, kabur, tawuran, jadi bahan pusing orang tua. Itu nggak soleh kan? Ini durhaka ini. Siapa yang ngajarin? Bisa jadi pengaruh dari kita orang tua yang nggak benar ngajarin, memanjakan mereka, tidak melatih mereka. Ya, dari kecil. Mereka itu kan tadinya, masya Allah, putih bersih. Mami mauludin ila yulad walal fitrah. Bila anak dilahirkan kecuali dalam keadaan putih bersih, ini terang. Kita yang ngajarin mereka begitu. Makanya orang tua yang banyak taubat dan istighfar. Dulu gimana ngedidik anak? Lalai nggak? Serius nggak? Perhatian nggak sama anak? Sampai anak jadi begini. Ya. Jadi berbakti pada orang tua ini harus ditanamkan sejak kecil pada anak-anak. Ayo sama ayah harus nurut loh. Ibu tidak boleh, nggak boleh berbantah. Padahal lagi berantem tuh suami istri. Tapi ayahnya nyuruh sesuatu, ibu mensupport supaya anak nurut sama bapaknya. Jangan bilang udah gak usah nurut. Ngapain bapak lagi diturutin? Ini ngajarin durhaka namanya. Atau sebaliknya. Ya. Kemudian Allah perintahkan untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Artinya berkumpul dengan orang-orang soleh, mengikuti mereka itu adalah sesuatu kebaikan. Ya, kita berkumpul di pengajian, di masjid itu baik Pak, akan mempengaruhi keimanan kita, ketakwaan kita. Tapi kalau kita kumpul sama orang-orang yang suka maksiat, kita akan terbawa dengan mereka. Al-maru ala dini waliyih, falyanzur ahadukum man yukhaliq. Seseorang itu tergantung pada agama temannya dan akan, ya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Kemudian wasiat berikutnya, Luqman mewasiatkan yang menanamkan akidah kepada putranya tentang kekuasaan Allah yang mutlak dan adanya hari kiamat. Kembali lagi ke akidah supaya bertanggung jawab. Ya bunayya, innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah
innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kira-kira anaknya dengerin kan? Pastikan ketika kita nasihati anaknya dengerin. Jangan anaknya lagi ngelamun ke sana, anaknya lagi nonton TV, kita ngomong, anaknya nggak perhatiin. Pegang kalau anakku. Jadi kalau di pengajian lagi ada ngobrol-ngobrol, kita ingetin. Ya. Tujuan kita bicara, nasihatin anak supaya didengar, dipahami, diamalkan. Bukan menunaikan kewajiban asal bicara gitu, bro. Amat mendengar kamu terserah. Enggak ada begitu. Ya, Adek, halo. Nah, nggak boleh bercanda. Ya, di pengajian nggak boleh bercanda. Dengerin dengan baik. Harus kita perhatikan anak kita ini lagi ngelamun, lagi nonton, lagi main game. Jangan kita asal bicara. Apalagi teriak-teriak, maknya di dapur, anaknya di ruang tamu. Fulana, begini begitu, apa mak? Teriak-teriakan, nggak bukan gitu. Rasulullah ketika menasihati Ibnu Abbas dipegang benar. Perhatikan anaknya merhati kita nggak? Supaya sampai apa yang kita nasihatkan. Wahai anakku, yang sesungguhnya jika ada suatu perbuatan walaupun seberat biji sawi walaupun kecil, ya, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalas. Bertanggung jawab. Sedikit pun kebaikan yang kita lakukan pasti Allah balas. Sedikit pun keburukan yang engkau lakukan pasti Allah balas. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Tidak ada luput dari Allah. Sore ini engkau ngaji, Allah pasti balas. Tidak mungkin Allah tidak membalas. Apa sih balasan bagi orang yang ngaji? Pertama, dimudahkan jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu fi tariqan ilal jannah. Kita ngaji nih sore-sore. Insya Allah ini jalan yang Allah mudahkan menuju surga. Insya Allah. Allah akan tinggikan derajat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan yang menuntut ilmu di antara kalian beberapa derajat. 700 derajat kata Ibnu Abbas. 1 derajat yang lainnya 500 tahun perjalanan. Allah akan tinggikan adik-adik kalau adik-adik mau belajar. Kalau adik-adik punya ilmu, Allah akan tinggikan derajat. Tapi kalau nggak mau belajar, nggak mau menuntut ilmu, ya tidak akan Allah tinggikan. Dan dari banyaknya kebaikan. Iseng nandak sendal orang sampai hilang sendalnya, itu pasti dibalas sama Allah. Kan cuma iseng doang, lu dibalas sama Allah. Takut dulma dulu baina dulma dulu matu dengan kiamat. Hati-hati berbuat dolim, karena kedoliman itu kegelapan di hari kiamat. Ngapain sendal orang ditendang-tendang? Ngapain sendal orang dibuang? Ya, dolim. Nah, jadi anak itu diajarkan oleh Luqman, siaplah mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Ente jangan sekate-kate, jangan sekadar bicara, berbuat seenaknya, pasti bakal dibalas sama Allah. Mau nggak dibalas? Sekecil apapun dibalas, apalagi yang gede. Ngomongin tetangga, itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Ngomongin tetangga, kok pada ragu? Ngomongin keburukan tetangga kan? Pasti buruk. Namanya apa?
Gibah atau gosip? Ngomongin keburukan artis, buruk kan? Ngomongin keburukan Pak Ustaz. Wah, itu paling lezat itu Pak Ustaz itu kalau diomongin. Emang tuh Pak Ustaz benar-benar gak jelas Pak Ustaz ini. Wah, paling demen. Ngomongin keburukan orang lain itu buruk, dibalas sama Allah. Pasti dibalas. Kata Rasulullah, aku melihat seseorang dipakai kuku dari perunggu mencakar wajah dan dadanya. Karena apa? Suka gibahin orang. Kita harus ingat Pak, ya, kebaikan, keburukan pasti dibalas sama Allah. Dan kadang-kadang balasannya disegerakan di dunia. Berbuat zalim, durhaka sama orang tua, itu termasuk dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Hati-hati. Disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Ini penting menasihati anak ya, supaya mempertanggungjawabkan. Baik sama adik Allah nanti balas, nakal sama adik Allah nanti balas. Rajin sholat Allah balas, malas sholat Allah balas. Kemudian Luqman juga menasihati anaknya untuk menegakkan sholat dan juga menegakkan amal ma'ruf nahi munkar serta bersabar. Ya bunayya, aqimis sholat. Wahai anakku, dirikan sholat. Ini Pak, ini perkara besar nih Pak, sholat ini Pak, bukan perkara ringan. Banyak anak-anak sudah kuliah masih malas sholat ini. Itu salah didikan. Harusnya sejak kecil anak-anak itu sudah disuruh sholat. Kata Rasulullah, "Murru auladakum bis-sholati sab'i sinin." Perintahkan anak-anak untuk sholat maksimal itu 7 tahun. Bukan 7 tahun baru disuruh, Pak. Ini salah memahami hadis. Anaknya sudah disuruh sholat baru 6 tahun 11 bulan. Jadi anaknya nggak bisa sholat, nggak sholat juga karena belum 7 tahun. Itu salah pemahaman seperti itu. 7 tahun itu anak sudah bisa sholat, maksudnya begitu. Berarti kalau sudah bisa sholat dari 7 tahun, sebelum itu anak-anak sudah diajarkan tata caranya bacaannya. Gimana mereka mau melaksanakan, orang nggak bisa. Jadi sejak kecil sebelum 7 tahun udah disuruh, ayo sholat, laki-laki ke masjid, perempuan sama ibu di rumah. Tata caranya, gerakan-gerakannya, anak 4 tahun udah bisa gerakan sholat. Dikit-dikit bacaannya, disuruh baca Al-Fatihah, yang wajib-wajib dulu, yang rukun-rukun dulu. Ya, dari takbiratul ihram, Al-Fatihah, bacaan ruku, sesuai dengan usianya. Yang pendek-pendek. Jangan anak disuruh baca Allahumma ba'id baini wa bainahu, hafalnya panjang. Kasih ayat yang kasih baca yang pendek. Subhanallahumma wa bihamdihi wa tabarakasmu wa ta'ala jaddu wa la ilaha ghairu. Kan lebih pendek kan? Ngapalin di dalam. Atau bacaan yang lebih pendek daripada itu ada. Jadi sesuai dengan usianya diajarkan yang penting bisa sholat dulu. 7 tahun anak udah siap untuk sholat. SD itu udah bisa sholat. Nah ketika usia 10 tahun dan dia malas-malasan sholat, dipukul tanpa melukai, tanpa ada bekas, tanpa menyakiti. Pukulan saya. Ya, dan di usia 10 tahun itu juga dipisahkan tempat tidurnya dari anak laki perempuan, laki-laki dengan ibunya. Ya harus pisah laki-laki dan perempuan. Jangan sampai anak udah SMA masih tidur sama emaknya. Ya anak perempuan sudah SMP masih tidur sama bapaknya. 10 tahun mereka sudah pisah panjang, baik dengan bapak, ibu, kakak atau adik yang bukan, yang beda kelaminnya. Jadi pendidikan sejak kecil. Dan harus sabar Pak, untuk sholat itu.
Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan sabarlah. Pelan-pelan, sabar dan kecil. Kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Suruh anaknya memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Pak, mungkin enggak anak amar ma'ruf tapi dia enggak ngerti yang ma'ruf itu apa aja? Mungkin enggak? Mungkin enggak anak mencegah dari yang munkar tapi dia enggak ngerti apa yang munkar itu? Berarti anak-anak harus diajarkan apa saja yang ma'ruf, apa saja yang munkar. Anak-anak harus diajarkan mana yang halal dan mana yang haram. Anak-anak diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Mana taat, mana maksiat, mana tauhid, mana syirik. Anak-anak harus diajarkan supaya tahu mana yang harus dia dukung, mana yang harus dia cegah. Anak-anak diajarkan ya mencegah kemungkaran. Apa kemungkaran? Berdua-duaan dengan lawan jenis misalnya. Boleh nggak sih berdua-duaan dengan lawan jenis? Yang bukan haram? La yahwanna rajulun bi imra'atin illa thalithuhuma syaitan. Janganlah seorang laki-laki berdua dengan wanita, ya tidaklah laki-laki berdua dengan wanita kecuali ketiganya syaitan. Anak kalau udah ngerti ini, ngelihat ada tamu datang, bapaknya nggak ada emaknya doang, mak nggak boleh mak, jangan suruh masuk mak. Jangan nerima tamu laki-laki mak, kan bapak nggak ada. Udah bisa ngamar bapaknya, ya. Emaknya kelamaan di tukang sayur, belinya cuma kangkung setengah jam. Emang ngapain sih ngobrol terus sama tukang sayur? Gak boleh dua-duaan lah. Emaknya naik ojek laki-laki, dua-duaan sama ojek, online atau offline, boleh nggak itu? Kadang-kadang nggak sengaja nempel, dua-duaan udah pasti. Ingetin sama anaknya, mak, jangan naik ojek mak. Kita naik Grab aja deh, bertiga, saya temenin. Mak nggak boleh berdua-duaan sama laki, walaupun sama tukang ojek nggak boleh. Anak sudah diajari untuk mencegah kemungkaran. Ya. Kalau anak sudah tahu yang ma'ruf apa, mereka akan ngajakin. Mana yang mungkar, mereka akan ngajakin. Tapi karena mereka itu jahil, bodoh, orang tuanya nggak ngajarin mana yang ma'ruf, orang tuanya nggak ngajarin mana yang mungkar, malah nyontohin yang nggak benar, anak akhirnya ya diam aja, bahkan dia terjatuh kepada mungkar. Anak-anak, rokok itu baik apa buruk? Anak-anak, rokok baik apa buruk? Wah, pintar kan? Itu didikan orang tuanya berarti bagus. Kasih contoh. Bapak aja nggak merokok, jangan merokok ya. Itu mungkar. Tapi kalau bapaknya nggak pernah ngajarin, malah nyontohin, ya anak jangan salahkan. Belum bisa ngasihin duit, belum kerja, duit masih dari bapaknya, rokoknya gaya-gayaan. Ada nggak kayak gitu? Banyak anak-anak sekolah gaya banget ngerokok kayak punya duit aja. Duit masih minta jajan orang tua, dipakai buat ngerokok. Ya. Jangan salahkan siapa-siapa selain ngajarin, selain menyalahkan mungkin orang tuanya yang ngajarin. Udah biarin aja lah, merokok juga sadar diri. Ya, akhirnya. Nah, maka untuk bisa mengajak anak kepada yang baik, menghindarkan yang buruk, orang tua harus jadi contoh dan teladan. Memberikan contoh yang baik pada anak. Agar berkumandang, bapak jangan santai-santai datang ke masjid. Gimana menyuruh anak ke masjid? Ya. Ibu jangan santai-santai terus nonton telenovela atau sinetron. Udah waktu sholat juga. Ya, anaknya ada jam nonton juga. Gimana? Mau jadi anak yang soleh, anak yang soleha, ya.
memerintahkan yang ma'ruf itu butuh ilmu. Gak mungkin anak itu bisa melakukan yang munkar kalau nggak tahu mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Terus sabar atas apa yang menimpamu, sabar ketika melaksanakan perintah, sabar ketika menjalankan larangan, sabar ketika ada musibah, sabar ketika amar ma'ruf nahi munkar. Pasti orang-orang yang nggak suka. Kemudian Luqman mengajarkan anaknya supaya tidak sombong, tidak membanggakan diri. Jadi ayat yang ke-18. Wala tusahhir haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai anakku, jangan kamu memalingkan muka dari manusia, menganggap rendah, menganggap enggak penting, akhirnya cuek. Siapa sih? Enggak kenal. Siapa sih orang rendahan? Ya. Siapa sih dia? Itu anak pembantu saya itu, mas-mas men. Enggak level. Naudzubillah. Itu orang tua enggak ngajarin itu. Malah justru sebagai orang tua mengajarkan kesombongan. Kamu jangan berteman sama anak-anak orang miskin ya. Ya Allah, anak diajarin supaya sombong, enggak berteman dengan anak-anak miskin. Sama Rasulullah dirangkul yang miskin, yang yatim. Ini kita malah ngajarin jangan berteman sama anak miskin. Selagi dia itu anaknya baik, soleh, taat, dia kaya atau miskin, temani dia. Kalau anak itu nakal, nggak suka sholat, suka maksiat, walaupun dia anak orang kaya atau anak orang miskin, jangan temani. Patokan itu bukan kaya miskin, bukan dia anak pejabat atau bukan. Patokan itu soleh apa enggak itu anak. Kalau soleh temani, kalau nggak soleh jangan temani. Karena teman itu akan mempengaruhi. Nah, jadi jangan suka sombong sama manusia, jangan berpaling muka. Jangan berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan, merasa ini paling berada, paling pintar, paling kaya, paling cakep, paling cantik, paling hebat, paling soleh. Hati-hati. Mereka ini orang-orang yang bodoh, tidak seperti saya punya ilmu. Akhirnya gaya jalan seperti jalan yang menyombongkan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, kata Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Terakhir, Luqman mengajarkan anaknya agar tawadhu, rendah hati, berlaku tenang dan tidak meninggikan suara. Waqsid fi masjidika waqbud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Sederhanalah kamu dalam berjalan, lunakkanlah suaramu pelan-pelan, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Pak Ustaz ngomong pelan-pelan dong, nggak boleh. Ya deh, nggak boleh kenceng-kenceng. Pak, kalau lagi ceramah ngomongnya jangan pelan, harus kedengar sama peserta. Jadi maksudnya suruh pelan-pelan bicara seperti apa ini? Ketika memang dibutuhkan pelan. Ketika khutbah, ketika memimpin perang ya teriak kita. Tapi ketika bicara dengan orang lain yang nggak perlu teriak-teriak, kita nggak usah teriak-teriak. Apalagi lagi debat, nggak boleh teriak-teriak lagi debat. Yang diperkuat itu argumennya bukan suaranya. Orangnya di sini kok kita teriak-teriak? Ya. Jadi bicaranya apa? Tidak tergesa-gesa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat dalam perjalanan. Ya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan seburuk-buruk perumpamaan orang yang meninggikan suara adalah keledai dalam ringkikannya. Ada orang suaranya itu gak dibutuhkan tapi kencang banget suaranya, mengganggu yang lain. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau kita lagi diminta untuk menyampaikan sesuatu, jangan pelan. Ada kan orang-orang disuruh menyampaikan, ya silakan menyampaikan pendapatnya pelan, jangan sampai kedengaran. Nah, itu salah. Maksudnya pelan itu ketika berbicara kadar kebutuhan, tidak mengganggu yang lain.
harus diamalkan oleh orang tua terlebih dahulu sebelum menasihatkan kepada anak-anak. Karena anak lebih banyak mencontoh daripada mendengar. Kemudian sabar ketika menasihatinya dan berulang-ulang. Gak bisa sekali, 2 kali, saya udah nasihatin. Selebihnya terserah, gak ada seperti itu. Walaupun anak sudah nikah, walaupun anak sudah punya anak, walaupun anak sudah punya cucu, dia tetap anak kita, cucu kita, nasihatin mereka dengan cara yang baik. Ya, Rasulullah masuk ke rumah Fatimah. Mereka suami istri lagi di atas kasurnya mau tidur. Mereka membangun dan Rasulullah nggak usah. Lanjutin aja santai. Coba mengajarin zikir. Rasulullah masih mengajari putrinya yang sudah bersuami, ya tetap diajarin yang baik-baik. Karena orang tua itu harus sayang sama anak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, bisa kita ambil pelajarannya. Ya tentunya jika ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, saya kira cukup ya Bapak. Pada tanya jawab atau bagaimana? Mas, panitia. Langsung ditutup atau biasa tanya jawab Pak? Oh, tanya jawab ya. Silakan 1 atau 2 pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Apakah ada Bapak-bapak? Tidak ada nih Bapak-bapak. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada satu. Ibu-ibu, mic-nya Pak, tolong diberikan ke ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kita cara memberi nasihat kepada anak-anak pada saat kita sholat tarawih atau sholat isya? Itu biasa anak-anak itu habis sekali 2 kali kita ulangi dengan baik-baik, nanti kembali lagi ya seperti itu ramai sekali di rumah. Terima kasih. Anak orang bu ya? Ya. Ramainya di masjid atau di rumah? Di masjid. Oh, kita sedang anak yang ramai ya. Ya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Anak-anak ini aset bagi bangsa dan negara dan untuk umat. Maka harus lemah lembut dalam nasihat mereka. Jangan galak-galak usir anak dari masjid. Ribut pulang aja, salah. Mereka di masjid sudah benar. Yang salah itu ributnya, bukan mereka di masjid. Anak-anak yang soleh di masjid, tolong suaranya, ayo berbaris yang rapi. Ada yang ngomong di depan, ada yang rapi di belakang. Saya kalau imamin tarawih, selalu saya ingetin dan saya panggil anak-anak, ayo. Saya nggak mulai sholat dulu sampai anak rapi. Dan tolong tuh panitia yang belakang bantu rapiin. Jangan di depan semua panitia. Ya. Harus ada yang rapiin, ayo. Jadi dari depan soal rapi nasihat, dari belakang juga ayo rapi. Anak-anak masih di tempat sholat ya, bukan tempat bermain, jadi sholat. Jangan pernah usir mereka dari masjid. Sangat disayangkan sekali kalau mendengar teriakan-teriakan bapak-bapak yang galak banget musir-musir anak orang. Apalagi sampai nendang, sampai mukul, sampai viral. Ada videonya yang di musola atau di masjid anak dipukul. Ini nggak benar. Dengan kasih sayang, kita juga dulu waktu kecil bisa jadi lebih nakal dari mereka, lebih ribut dari mereka. Mereka itu butuh bimbingan, butuh arahan. 3 kalimat yang baik aja dan dibantu di belakang gitu. Ayo nak, tapi nak. Daya, ada yang bercanda ya. Ya. Bapak-bapak di sana. DKM itu harus gerak. Gitu, jangan diam aja anak-anak ribut. Kerahkan remaja masjid yang sudah nanti bantu untuk merapikan, mengamankan. Ya. Jadi insya Allah bisa tertata. Mereka-mereka yang ribut pun akan terminimalisir. Tetap ribut ada mungkin ada. Sama seperti di pengajian, ngobrol itu tetap ada kadang-kadang. Tapi setidaknya ketika kita mengingatkan agak minim. Ya. Agak minim. Nah, jadi begitu Bu ya, ada kerjasama dari imam atau petugas,
kemudian TKM atau remaja masjid untuk merapikan anak-anak, mendidik anak-anak supaya sholat dengan baik. Dan kalau sholat bersama anak-anak atau bersama orang tua, jangan lama-lama. Yang bikin anak-anak kesal juga terlalu lama. Kata Rasulullah, jika kalian menjadi imam, lihatlah ke belakang kalian. Ada yang tua, ada anak-anak, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Jadi jangan lama-lama. Kalau kalian sholat sendiri, silahkan lama. Gitu. Jadi diingatkan juga imamnya supaya ramah anak-anak. Ramah anak-anak itu ya sesuai kan dengan anak-anak. Ya kalau baca itu mungkin ya setengah halaman gitu, atau sepertiga halaman, jangan satu halaman kalau anak. Ya kalau ada rumah kita lingkungannya begini ada anak-anak, gak mungkin kita masih anak-anak gitu. Jadi yang salah bukan anak-anaknya, kita yang gak ngerti gitu, kepada anak-anak. Karena gak mungkin kita masih anak-anak, kecuali pesantren. Di pesantren udah terkondisikan memang anak pesantren, santri semua di situ, maka membaca 1 juz terserah. Ya, tapi di sini ada anak-anak, ada lanjut usia yang pincang-pincang masih pengen ikut sholat, pengen dapat pahala semalam suntuk, maka harus perhatian. Jadi harus beberapa sisi ya diperhatikan. Berikutnya terakhir, bagaimana cara itikaf yang baik membawa anak dan keluarga? Anak yang seperti apa yang bisa dibawa? Anak yang sudah memajis, yang sudah bisa diatur. Adapun anak yang nggak bisa diatur, jangan sampai mengganggu orang lain. Ya, anak yang sudah bisa diatur diam, baca Quran, ya ngaji, nggak lari sana lari sini, nggak membuat kegaduhan. Ya. Anak yang bisa diatur itu boleh. Tapi anak yang tidak bisa diatur, maka sebaiknya diajari dulu. Diajari dulu. Termasuk sholat juga tadi. Ajak anak ke masjid, pastikan anak itu bisa diatur oleh kita. Kalau anak tidak bisa diatur oleh kita, mending gak usah dibawa ke masjid dulu. Diajar anak kalau ke masjid kamu boleh dulu. Kalau ke masjid kamu lari-larian. Kalau ke masjid berdiri di samping ayah, nggak boleh kemana-mana. Seperti itu. Ya, jangan sampai mengganggu orang lain, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jazakumullah